Kali ini kita akan bicara tentang custom shape. Artinya custom shape ini agak mirip dengan crop to shape yang pernah dipelajari dalam kelas dulu. Berbeda dengan crop to shape di mana potongan gambar ataupun potongan objek hanya menyesuaikan shape yang sudah tersedia oleh PowerPoint. Yang saya tampilkan saat ini, custom shape artinya potongan-potongan gambar tersebut menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Seperti halnya kedua objek ini yang merupakan hasil dari custom shape, di mana objek yang dibuat ataupun objek yang dibentuk itu menyesuaikan dengan selera kita sendiri. Untuk membuat objek ini, yang dilakukan adalah membuat shape yang dianggap sebagai panduan ataupun acuan. Misal angka 1, kita ingin membuat shape angka 1. Setelah shape angka 1 ini dibuat, maka kita tambahkan shape baru yang akan diedit sesuai dengan panduan ataupun acuan yang kita buat sebelumnya. Ukuran shape baru ini menyesuaikan dengan besarnya bentuk shape yang akan dibuat. Seperti ini. Nah, pada shape baru ini dikarenakan panduan tersebut ataupun acuan pada shape dasar ini tidak terlihat, maka dibuang dulu fill-nya menjadi no fill sehingga hanya terlihat garisnya saja. Oke, setelah shape yang akan diedit sudah dihilangkan warna pada isi shape tersebut, maka kita bisa melakukan edit points. Ada pada format, bagian edit shape, kemudian pilih edit points, ataupun kita bisa klik pada garisnya, klik kanan, kemudian pilih edit points. Nah, yang harus diperhatikan adalah bahwa kita harus memastikan bahwa kursor kita berada tepat di atas objek yang akan kita edit. Ini adalah bentuk kursor yang menunjukkan bahwa kursor kita tetap berada pada titik yang akan diedit, sehingga titik ini bisa kita tarik kemana sesuai dengan keinginan. Kemudian ketika seperti ini, artinya masih belum menunjukkan bahwa kita tepat berada pada ataupun seperti ini. Namun ketika bentuknya seperti ini, maka kursor kita tetap berada pada garis yang akan kita edit. Oke, jadi pastikan bahwa pada titik-titik ini dipindahkan ke bagian sudut ataupun pojok dari objek yang digunakan sebagai panduan. Jika kurang besar, cukup di zoom in untuk memastikan ketepatan titik yang akan kita pindahkan. Nah, kemudian titiknya dirasa tidak cukup, maka kita bisa membuat titik baru. Cukup arahkan kursor ke tengah di atas garis, kemudian tarik saja, maka titik baru akan terbentuk. Ada kemungkinan kesalahan pada saat kita ingin mengklik. Ketika terburu-buru mengklik, misalnya seperti ini, maka secara otomatis shape kita itu kembali seperti awal, tidak dalam bentuk vektor. Maka harus dilakukan seperti semula. Klik di luar, kemudian pastikan kursor kita berada pada objek yang akan kita edit, klik kanan, pilih edit points. Biarkan saja dulu terlihat agak acak, nanti akan kita rapikan kembali. Jika dirasa gambarnya masih cukup kecil, bisa kita perbesar. Oke, sudah berada pada titik yang diinginkan, pada sudut yang diinginkan. Oke, titiknya sudah berada tepat pada tiap sudut dari objek bantu. Kemudian ketika titik ini kita klik, maka terdapat dua tanda seperti ini yang menunjukkan bahwa ini adalah garis bantu yang bisa kita edit menyesuaikan objek yang kita butuhkan. Nah, yang harus dipahami bahwa ketika kita ingin membuat lengkungan seperti ini, maka yang harus diedit adalah dua titik ini. 1, 2. Caranya adalah diklik titik yang akan kita edit, maka akan muncul objek seperti ini. Ini adalah garis bantu. Kita bisa setel garis ini menyesuaikan objek yang akan kita bentuk. Nah, kemudian pada garis 2 ini, di antara dua titik ini, dikarenakan bersifat lurus, maka kita cukup klik kanan garisnya, pilih strike segment. Oke, sama seperti ini, pilih strike segment.
Kemudian pada garis yang agak melengkung di sini, kita gunakan cara sebelumnya. Jika sudah dianggap mirip dengan objek yang digunakan sebagai alat bantu, bisa kita buang objek bantunya. Kemudian ini shape yang sudah kita bentuk sesuai dengan selera kita. Nah, pada bagian ini kita bisa modifikasi isinya sendiri. Klik kanan, pilih format shape. Kemudian pada bagian simbol seperti ini ada tulisan fill. Pada shape options, fill, kita bisa sesuaikan keinginan kita apa yang akan kita tampilkan pada bagian isi. Ataupun kita bisa menggunakan gambar tertentu. Yang harus dipahami adalah ketika kita memasukkan gambar-gambar ini terkesan agak ramping, menyesuaikan shape yang sudah kita buat, kita bisa membuat gambar ini menjadi agak proporsional, yaitu dengan cara pilih di picture format, klik objek yang akan kita edit, pilih picture format, kemudian pada bagian crop kita klik. Ini tampilannya. Kita tinggal geser, memperkirakan apakah gambar ini sudah agak proporsional atau tidak. Dan silakan dipraktekkan.